Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang negara hukum. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan kata-kata tentang negara kita ini adalah negara hukum. Ya benar sekali teman-teman. Memang kalau kita melihat eh, dari konstitusi ataupun undang-undang dasar kita, terutama di dalam pasal 1 ayat 3 sudah jelas menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi teman-teman, timbul pertanyaan bagi kita, apa sih pengertian daripada negara hukum itu dan apa ciri-ciri negara hukum itu? Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pengertian negara hukum. Jadi begini teman-teman, kalau secara sederhana kita dapat mengartikan bahwa negara hukum itu adalah negara di mana dalam pelaksanaan pemerintahannya harus berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku guna untuk memberikan rasa aman, tertib, dan adil bagi masyarakatnya. Begitu juga eh, para ahli mendefinisikan hukum ini atau negara hukum ini menurut pandangan mereka. Yang pertama, saya akan mengutip eh, pernyataan atau definisi negara hukum ini menurut Jimli Asidiki. Beliau mengatakan negara hukum itu didefinisikan sebagai bentuk yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Itu menurut pandangan Jimli Asidiki. Nah, yang selanjutnya menurut Johannes Sution, beliau mengatakan negara hukum merupakan sebuah negara yang penyelenggaraannya atau yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Jadi begitulah teman-teman pengertian negara hukum. Mudah-mudahan dapat sedikit memberi wawasan kita tentang apa sih pengertian negara hukum. Jangan kita sering mendengarnya tapi tidak paham bahwa negara hukum itu apa. Mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat pada kita. Yang selanjutnya tentang ciri-ciri negara hukum. Nah, ciri-ciri negara hukum ini sebagaimana yang kita olah dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut. Jadi, ciri-ciri negara hukum yang pertama itu adanya pembagian kekuasaan jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, atau sering kita kenal dengan trias politika. Jadi, eksekutif fungsinya untuk menjalankan undang-undang, legislatif fungsinya untuk membuat undang-undang, sedangkan yudikatif sebagai atau lembaga yang untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang itu. Ya, yang selanjutnya adanya jaminan dan pengakuan dari negara terhadap hak asasi manusia. Ini jelas teman-teman, negara kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dari pasal 27 sampai 34 itu sudah mengatur dengan jelas tentang hak-hak asasi manusia, dan juga telah dibuat undang-undang khusus tentang hak asasi manusia itu, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, itu untuk menjamin hak asasi manusia. Yang selanjutnya adanya persamaan hak setiap masyarakat di hadapan hukum. Jadi ini atau yang sering kita kenal dengan equality before the law. Jadi setiap masyarakat itu sama di hadapan hukum. Tidak ada istilah pejabat atau masyarakat umum. Jadi sama rata, setara di hadapan hukum itu. Tidak ada bedanya. Yang selanjutnya peradilan yang bebas tanpa intervensi. Ini penting sekali dan ini harus jelas sekali.
di negara kita ini tak seorang pun yang dapat mengintervensi suatu peradilan. Jadi hakim itu sifatnya merdeka, tidak ada yang dapat mengintervensi atas putusan pengadilan. Yang selanjutnya, pemerintahan dijalankan dengan demokrasi dan berdasarkan undang-undang. Ini jelas sekali teman-teman, negara kita, pemerintah kita ini didasarkan atau dijalankan dengan cara demokrasi. Ini kita ambil contoh dalam pemilihan pemimpin kita, diadakan pemilu atau setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, memilih anggota DPR, memilih gubernur, memilih bupati. Itu rata-rata pemimpin kita itu dalam satu periode 5 tahun dan dapat dipilih kembali uh, satu periode kembali kalau untuk eksekutif. Kecuali untuk para kades, ini khusus para kades ini satu periode itu 6 tahun dan dapat dipilih 2 kali kembali atau 3 periode maksimal. Tetapi ini akhir ini para kepala desa juga itu sudah menuntut atau menginginkan agar uh, satu periode kepemimpinan kepala desa itu 9 tahun. Itu hak mereka, silakan saja, tapi yang menentukannya itu ada di DPR sana. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita. Kalau ada hal-hal yang kurang, mohon beri masukannya di ruang komen di bawah ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi video ini memberi manfaat untuk kita. Wassalam.